Salam saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, selamat pagi dan saya mengucapkan selamat hari raya atau tahun baru Imlek bagi saudaraku yang merayakannya. Sebelum kita beraktivitas pagi hari ini, saya menyampaikan firman Tuhan dari 1 Raja-Raja 17 ayat ke-16. Demikianlah bunyi firman Tuhan, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Nah, saudaraku, firman Tuhan pagi hari ini yaitu berbicara tentang Elia dan seorang janda Sarfat. Ya, kita tahu semuanya kisah ini bahwa di tempat itu, di daerah itu terjadi kekeringan yang besar sampai membuat pun sungai Kerit itu kering. Ya, kekeringan yang berkepanjangan yaitu adalah suatu masalah, apalagi bagi seorang janda, ya. Seperti kita saat ini, kita mengalami masalah tentang pandemi. Nah, seorang janda Sarfat ini dia tidak menyalahkan keadaan, dia tidak menggerutu, namun dia bekerja. Tandanya kita bisa melihat di dalam ayatnya yang ke-10, bagian B, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ya, dia mengumpulkan kayu api, tanda dia rajin supaya dia dan keluarganya bisa hidup. Nah, kita tahu bahwa dalam Amsal 21 ayat 25 bahwa si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja. Juga dalam Amsal 15 ayat 19, jalan si pemalas seperti pagar duri, ya. Juga dalam Amsal 6 ayat 6 sampai 7, kita orang-orang percaya, ya, suruh belajar, apalagi si pemalas suruh belajar kepada semut, karena semut orangnya rajin. Itu tanda orang yang diberkati. Pertama, dia bertanggung jawab, ya, seperti janda Sarfat ini. Yang kedua, dia menjadi berkat, ya, sekalipun dia dalam keadaan miskin, seorang janda lagi dalam keadaan kekeringan. Nah, si Elia ini kehausan, dia minta air kepada janda ini. Namanya orang pada waktu itu mungkin orang miskin, pada waktu itu mungkin air itu sangat mahal. Tapi seorang janda ini memberikan air kepada Elia. Ayat yang ke-11, ketika perempuan itu pergi mengambilnya, maksudnya mengambil air, ya, Elia berseru lagi, tolong berikan aku sepotong roti. Bayangkan saudara, udah dikasih air, Elia meminta juga roti, ya. Tapi ayat 15, ya, sekalipun dia beralasan saya tidak punya apa-apa selain hanya segenggam tepung dan sedikit air minyak dalam buli-buli. Artinya itu cuma cukup untuk dia dan anaknya, saudara, ya. Namun ayat 15 dikatakan, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Bayangkan, seorang janda udah miskin, keadaan juga susah, airnya mahal, tepungnya dan minyaknya tinggal sedikit, tapi dia juga memberikannya kepada Elia, saudara, ya. Itu yang itu menjadi berkat, ya. Kemudian yang ketiga, hidup bertindak sesuai firman Tuhan. Ayat 15, seorang janda ini dia bertindak sesuai firman Tuhan, ya. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Dia udah susah, ya, tidak ada pikir panjang, dia memberikan juga roti itu setelah dia masak buat Elia. Nah, sehingga kesimpulannya di ayat 16 dikatakan bahwa tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkan Tuhan melalui perantaraan Nabi Elia. Nah, ini tiga hal yang perlu kita belajar kepada si janda Sarfat ini. Pertama, dia hidup bertanggung jawab, rajin, tidak mengeluh, tetap bersyukur dan melakukan tugasnya dengan baik. Yang kedua, dia menjadi berkat sekalipun dalam keadaan yang kekurangan. Ketiga, dia bertindak atau bekerja sesuai dengan firman Tuhan. Demikian saudaraku yang kekasih, Tuhan Yesus memberkati dan selamat beraktivitas. Haleluya. Amin.